pagi Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Selamat hari Minggu. Kembali lagi dalam program Morning Call GPIB bersama saya Pendeta Meiti. Sebelum kita beraktivitas hari ini, sebelum bersama-sama kita melangkahkan kaki kita menuju gedung gereja, mari bersama-sama kita merenungkan firman Tuhan, menikmati kasih sayang Tuhan, dan mensyukuri anugerah Tuhan yang ada. Sebelumnya mari persiapkan bagian firman Tuhan, di mana kita bersama-sama akan membaca dan merenungkan firman Tuhan dari Kejadian pasal 43 ayat 1 sampai dengan ayat 14. Kejadian pasal 43 ayat 1 sampai dengan ayat 14. Sebelumnya mari berdoa. Dengan syukur sukacita kami boleh bangun di pagi hari ya Tuhan. Atas izin-Mu kami boleh menikmati nafas kehidupan di hari ini. Dan karena itu sebelum kami berkarya di sepanjang hari ini, sebelum kami melangkahkan kaki dalam medan pelayanan kami mau kiranya Tuhan menuntun kami dengan Roh Kudus agar ketika kami hendak membaca dan merenungkan firman Tuhan, kami juga dimampukan untuk mengerti dan memahami firman ini dan melakukannya dalam kehidupan kami. Bersabdalah ya Tuhan Allah, karena kami telah sedia mendengarkannya. Amin. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, firman Tuhan menyapa kita demikian. Tetapi hebat sekali kelaparan di negeri itu. Dan setelah gandum yang dibawa mereka dari Mesir habis dimakan, berkatalah ayah mereka, "Pergilah pula membeli sedikit bahan makanan untuk kita." Lalu Yehuda menjawabnya, "Orang itu telah memperingatkan kami dengan sungguh-sungguh. Kamu tidak boleh melihat mukaku jika adikmu itu tidak ada bersama-sama dengan kamu. Jika engkau mau membiarkan adik kami pergi bersama-sama dengan kami, maka kami mau pergi ke sana dan membeli bahan makanan bagimu. Tapi jika engkau tidak mau membiarkan dia pergi, maka kami tidak akan pergi ke sana. Sebab orang itu telah berkata kepada kami, 'Kamu tidak boleh melihat mukaku jika adikmu itu tidak ada bersama-sama dengan kamu.' Lalu berkatalah Israel, 'Mengapa kamu mendatangkan malapetaka kepadaku dengan memberitahukan kepada orang itu bahwa masih ada adikmu seorang?' Jawab mereka, 'Orang itu telah menanyai kami dengan seksama tentang kami sendiri dan tentang sanak saudara kita. Masih hidupkah ayahmu? Adakah adikmu lagi?' Dan kami telah memberitahukan semuanya kepadanya seperti yang sebenarnya. Bagaimana kami dapat menduga bahwa ia akan berkata, 'Bawalah kemari adikmu itu.' Lalu berkatalah Yehuda kepada Israel, ayahnya, 'Biarkanlah anak itu pergi bersama-sama dengan aku, maka kami akan bersiap dan pergi, supaya kita tetap hidup dan jangan mati, baik kami maupun engkau dan anak-anak kami. Akulah yang menanggung dia. Engkau boleh menuntut dia daripadaku. Jika aku tidak membawa dia kepadamu dan menempatkan dia di depanmu, maka akulah yang berdosa terhadap engkau untuk selama-lamanya. Jika kita tidak berlambat-lambat, maka tentulah kami sekarang sudah 2 kali pulang.' Lalu Israel ayah mereka berkata kepadanya, 'Jika demikian, perbuatlah begini. Ambillah hasil yang terbaik dari negeri ini dalam tempat gandummu dan bawalah kepada orang itu sebagai persembahan. Sedikit balsam dan sedikit madu, damar dan damar ladan, buah kemiri dan buah badam. Dan bawalah uang 2 kali lipat banyaknya. Uang yang telah dikembalikan ke dalam mulut karung-karungmu, itu harus kamu bawa kembali. Mungkin itu suatu kekilafan. Bawalah juga adikmu itu. Bersiaplah dan kembalilah pula kepada orang itu.'
Allah yang Maha Kuasa kiranya membuat orang itu menaruh belas kasihan kepadamu, supaya ia membiarkan saudaramu yang lain itu beserta Benyamin kembali. Mengenai aku ini, jika terpaksa aku kehilangan anak-anakku, biarlah juga kehilangan. Demikian pembacaan Alkitab bagi kita. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, menarik bacaan kita pagi hari ini. Kali ini Yakub dan keluarganya berada dalam pergumulan. Mereka dalam kondisi kelaparan, ada uang tapi bahan makanannya susah. Jadi membeli bahan makanan itu tidak semudah orang pada umumnya. Mereka ada uang, tapi ada permasalahan sedikit di sana, di mana Israel atau yang kita kenal Yakub itu berada pada dilema. Dia mengutus anaknya Benyamin yang adalah anak kesayangannya setelah Yusuf, atau tidak. Kalau dia berlambat-lambat menurut Yehuda, maka bisa jadi tidak hanya Yakub yang mati, tapi juga segenap keluarganya, karena mereka kelaparan. Jalan keluarnya gampang. Menurut Yakub, sederhana untuk bisa keluar dari permasalahan itu, yakni mereka pergi ke Mesir untuk membeli bahan makanan dan membawa Benyamin beserta dengan mereka. Namun ada pergolakan, sebab di pasal 42 ayat 4, Yakub sama sekali tidak mengizinkan Benyamin pergi baginya. Tapi ketika terjadi perdebatan di ayat 6 dan 7 bacaan kita, di ayat 8 sampai dengan ayat 13, Yehuda dan Yakub sama-sama juga memberikan jalan keluar. Ada percakapan di sana. Yehuda bilang begini, biarkanlah Benyamin itu supaya kita semua tetap hidup. Dan Yehuda menjamin keselamatan Benyamin. Yang terjadi adalah bahwa Yakub mengizinkan Benyamin untuk ikut serta. Dia berkata, bawa saja Benyamin, bawa juga uang yang banyak, bawa juga hasil yang terbaik dari negeri ini. Yang menarik adalah pernyataan Yakub, Bapak Ibu, bahwa di ayat 14 ada Allah kok yang sanggup bekerja dalam hati si penguasa Mesir sehingga ia berbelas kasihan kepada mereka. Dan yang terakhir di ayat 14 dia berkata tentang dirinya bahwa dia siap menghadapi kemungkinan terburuk jika terpaksa. Dari sini kita belajar bahwa dalam sepanjang perjalanan kehidupan kita ada aturan yang harus dilalui. Ada hal-hal, ada proses yang harus dilewati. Prosedurnya jelas. Untuk keluar dari permasalahan kehidupan, prosedurnya jelas. Prosedur bagi Yakub dan anak-anaknya serta keluarga besarnya untuk keluar dari permasalahan adalah dengan syarat mereka membawa Benyamin untuk menghadap kepada penguasa Mesir pada waktu itu. Ketika Yakub mengiyakan untuk mengikuti prosedur itu, ada pertaruhan juga di dalamnya.
bahwa Allah yang Maha Kuasa sanggup membuat orang-orang berbelas kasihan kepada mereka yang bertaruh di hadapan Tuhan. Hal ini yang seringkali kita abaikan, Bapak Ibu yang kekasih. Ketika kita berurusan dengan orang lain, entah itu penguasa, entah itu orang berwenang, entah itu anggota keluarga kita yang berkarakter keras, entah itu orang yang licik atau munafik, entah itu orang yang punya kepentingan, orang yang berpengaruh. Kita sering menghadapi mereka secara langsung, muka dengan muka. Sampai akhirnya kita menyimpulkan bahwa kita tidak akan pernah berhasil, kita tidak akan pernah menang atau diuntungkan jika berhadapan dengan orang-orang yang sedemikian. Karena itu mari, mulai sekarang, imanilah apa yang dikatakan Yakub, bahwa Allah yang Maha Kuasa, Dialah yang akan mengendalikan, Dialah yang akan mengubah hati setiap orang supaya urusan kita selesai baik-baik. Ketika kita melibatkan Allah, sebagaimana yang dicontohkan oleh Yakub dalam pelbagai urusan, itu berarti kita harus siap melepaskan ego. Kita harus siap melepaskan cita-cita, kepentingan, bahkan rencana kita untuk berserah penuh kepada apa yang dikehendaki oleh Allah bagi kita. Dengan kata lain, Bapak Ibu, dari firman hari ini kita mau belajar bersiap terhadap segala kemungkinan terburuk, buruk menurut kita, tetapi belum tentu menurut Tuhan, supaya kita pada akhirnya dapat melihat masa depan di balik penyerahan diri penuh kepada Tuhan. Lihat Yakub, bagaimana dia berserah penuh untuk setiap proses yang harus dilaluinya, dan membiarkan Tuhan merancang segala sesuatu dalam kehidupannya. Karena itu di hari Minggu ini mari menatap masa depan kita dalam penyerahan penuh kepada Tuhan. Bersiaplah terhadap segala kemungkinan, karena rencana Tuhan bukan rancangan kesia-siaan bagi kita manusia. Tuhan Yesus memberkati kita. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih ya Tuhan Allah untuk firman-Mu. Dan biarlah kiranya firman ini meneguhkan kami, menguatkan kami untuk boleh menapaki hari hidup kami, khususnya di sepanjang hari ini. Sehingga dalam sepanjang hari ini kami boleh bersyukur, bersuka cita untuk setiap hal yang Tuhan perbuat. Berkati seluruh kehidupan kami, keluarga kami, apa yang kami kerjakan, kiranya Tuhan memampukan kami untuk terus boleh menjadi berkat bagi banyak orang. Sekali lagi terima kasih ya Tuhan. Hidup dan kehidupan kami serahkan sepenuhnya ke dalam tangan pengasihan-Mu. Dalam Kristus Yesus kami berdoa. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Selamat hari Minggu.